Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Berte. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang uji KI kuadrat dan uji binomial. Yang pertama, uji KI kuadrat atau disebut juga distribusi KI kuadrat. Distribusi KI kuadrat merupakan metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Contoh, manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaannya pada 3 daerah pemasaran yang berbeda disebabkan karena faktor kebetulan atau disebabkan karena faktor lain, sehingga preferensi terhadap produk baru pada 3 daerah pemasaran tersebut berbeda. Tujuan KI kuadrat. Uji KI kuadrat digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama, uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test. Yang kedua, uji tabel kontingensi atau contingence table test. Uji keselarasan fungsi yang pertama bertujuan untuk satu, mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Yang kedua, untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa diterima (terima HO). Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak (terima HA). Yang kedua, tujuan uji tabel kontingensi yaitu untuk mengetahui apakah data terklasifikasi silang atau cross-classified secara independen, tidak saling terikat atau tidak. Prosedur pengujian. Prosedur pengujian yang pertama, pernyataan HO dan HA. Bagian A, uji keselarasan fungsi. HO, populasi yang sedang dikaji memenuhi selaras dengan suatu pola distribusi probabilitas yang ditentukan. HA, populasi yang tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Bagian B, uji tabel kontingensi. HO, dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. HA, dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lainnya atau dependen. Yang ketiga, penentuan taraf nyawa atau level of significance sama dengan alfa. Biasanya digunakan alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Ketiga, penentuan daerah penerimaan HO dan HA. Dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas KI kuadrat yang disajikan dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan mengetahui pada uji keselarasan fungsi DF sama dengan K kurang 1, di mana K merupakan jumlah outcome atau observasi. Yang kedua, pada tabel kontingensi DF sama dengan R kurang 1 kali C kurang 1, di mana R merupakan jumlah baris dalam tabel, C merupakan jumlah kolom dalam tabel. 4. Batas-batas daerah yang penolakan atau batas kritis uji. Misalnya, dari tabel untuk alfa sama dengan 0,01, DF sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, diperoleh KI kuadrat sama dengan 9,21. 5. Aturan keputusan. Tolak HO dan terima HA jika RU atau rasio uji KI kuadrat besar 9,21. Jika tidak demikian, terima HO. 6. Perhitungan rasio uji. 7. Pengambilan keputusan. Materi yang berikut uji binomial.
Uji binomial adalah salah satu statistik yang digunakan untuk melakukan analisis mengenai nilai peluang suatu kejadian yang diambil dari populasi yang memiliki kategori. Pedoman penggunaan. Pedoman penggunaan yang pertama, peneliti akan menguji hipotesis deskriptif. Bagian kedua, datanya berskala nominal. Bagian ketiga, hanya ada 2 kemungkinan jawaban. Bagian keempat, jumlah sampel lebih kecil dari 30. Contoh kasus, suatu penelitian ingin mengetahui kecenderungan masyarakat di klinik akupuntur dalam memilih jenis terapi tambahan. Apakah cenderung memilih moxa atau COP? Ada 25 orang responden sebagai sampel yang dipilih secara random. 15 orang memilih moxa dan 10 orang memilih COP. Hipotesis HO, tidak ada perbedaan antara masyarakat yang memilih COP dibanding dengan yang memilih moxa sebagai jenis terapi tambahan. HO, P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5 dalam kurung 50%, menggunakan derajat kemaknaan 0,05 atau 95%. Ketentuan HO diterima bila P lebih kecil dari 0,05. HO ditolak bila P lebih besar 0,05. Keterangan P adalah harga atau nilai dalam tabel tes binomial. Penyajian data tabel ke-1 kecenderungan masyarakat dalam memilih jenis terapi tambahan. Alternatif pilihan yang pertama moxa, frekuensi yang memilih 15, yang kedua COP, frekuensi yang memilih 10. Jadi jumlah semua frekuensi yang memilih 25. Teknik statistik, jumlah sampel independen N sama dengan 25, yang memilih moxa 15 responden, 10 memilih COP, maka frekuensi terkecilnya X sama dengan 10. Berdasarkan tabel harga-harga X dalam tes binomial, jika N sama dengan 25 dan X sama dengan 10, maka koefisien binomialnya dalam tabel sama dengan 0,212. Derajat kemaknaan yang diterapkan sama dengan 0,05 dalam kurung 95%, maka 0,212 lebih besar 0,05. Ini menunjukkan bahwa HO diterima berarti sama atau tidak terjadi perbedaan antara masyarakat yang memilih moxa dengan yang memilih COP sebagai jenis terapi tambahan. Kesimpulan dari hasil analisis menggunakan uji binomial terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi perbedaan antara masyarakat yang memilih moxa dengan yang memilih COP sebagai jenis terapi tambahan. Meskipun angka yang diperoleh di antara kedua alternatif pilihan tersebut berbeda, ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sekian dan terima kasih.